Di saat mereka berada di Yerusalem dan tinggal di suatu tempat rumah yang terkunci, disitulah Roh Kudus turun berupa dengan api dan angin kencang dan hinggap di atas kepala mereka, dan mereka pun mempunyai kuasa dan kekuatan. Mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa roh, dan bahasa itu dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Di saat Petrus berkhotbah di Yerusalem, seluruh bangsa menyaksikan dia berkhotbah, menyampaikan berita keselamatan tentang Yesus yang telah menyelamatkan umat manusia. Maka orang Ibrani, orang Yahudi, orang Samaria, orang Yunani yang mendengar firman disampaikan oleh Simon Petrus, murid Tuhan Yesus, seketika itu dicurahkan Roh Kudus oleh Tuhan. Maka seluruh orang mendengar pada saat itu, lebih dari 3.000 orang, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka bertobat dan percaya kepada Sang Nama, the name of Jesus Christ, dan mereka dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Itu dalam Kisah Rasul 2. Nah, jadi Roh Kudus itu membuka hati umat manusia, menuntun mereka, membimbing mereka untuk takut akan Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Nah, dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus ini disebut dengan Ruach HaKodes. Jadi Ruach itu adalah nafas, angin. Nah, angin. Nah, ini tidak bisa dipegang, ya. Dia berada di manapun. Nah, ini bersifat feminim ini dalam bahasa Ibrani. Nah, ini menunjukkan kekuatan yang tidak kelihatan itu aktif dan hidup. Jadi Ruach HaKodes ini dalam kitab Perjanjian Lama ini aktif dan hidup dan tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Ini ibarat angin. Itulah roh. Nah, itulah roh Tuhan yang dicurahkan kepada umat Allah. Nah, jadi Ruach HaKodes ini adalah Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, ya, yang dicurahkan oleh Allah kepada umat Allah untuk mempercayai Allah Yahweh Elohim itu. Nah, Allah Sang Pencipta, ya. Nah, kemudian Roh Kudus itu juga datang di saat Tuhan Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dia berupa burung merpati hinggap di kepala Tuhan Yesus, dan ada perkataan dari surga mengatakan, inilah anak yang kekasih, kepadanya aku berkenan. Jadi rupa Roh Kudus itu yang dilihat oleh mata manusia berupa burung merpati. Nah, itu lambang kekudusan. Kemudian dalam Perjanjian Baru, jemaat Tuhan yang terkasih, Roh Kudus ini juga dinamakan Pneuma Hagion. Pneuma Hagion artinya roh yang dicurahkan oleh Allah. Nah, itu tadi disebut the Holy Spirit dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Yunaninya Pneuma Hagion. Jadi Pneuma ada roh. Jadi ini adalah nafas, kemudian juga spirit, dan kemudian roh, kemudian ibarat angin, spirit. Nah, kemudian ibarat angin, kemudian dia roh. Jadi Pneuma Hagion ini adalah juga Ruach Hagion atau Ruach HaKodes. Ini satu, ya, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada gereja-gereja yang memisahkan Allah Bapa, Allah Anak di sorga, Roh Kudus yang bekerja itu, nah itu sudah pandangan berbeda dengan Tuhan. Nah, ada gereja-gereja itu, gereja karismatik, dia, ya, beribadah terus sebelum hari pencurahan Roh Kudus tiap hari. Nah, jadi
mengagungkan Roh Kudus. Jadi banyak gereja seperti itu, termasuk Pantekosta, GPDI, GPD kecil, GPD besar. Nah itu berdasarkan pencurahan Roh Kudus gereja-gereja seperti itu. Nah, kalau kita di dalam Allah Bapa itulah Allah Sang Pencipta itu Yahweh Elohim, itu juga Allah anak di dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus itu juga anak dan Bapa. Jadi satu Allah, tiga pekerjaannya. Dan pencurahan Roh Kudus itu di dalam Roh Kudus adalah Bapa, anak-anak. Jadi kalau kita menjawab orang-orang yang mengatakan ya tidak ada roh selain Roh Allah katanya. Nah ini pasalnya, ayatnya, aku akan mencurahkan roh ke tengah-tengah kamu. Nah kemudian di dalam Matius ayat 19 sampai 20, roh itu akan bekerja untuk menemani kita sampai akhir zaman. Aku tidak akan membiarkan kamu sendiri, dan aku akan mencurahkan Roh Kudus, dan akan menemani kamu sampai akhir zaman. Jadi roh itu yang bicara sama kita. Nah, dalam hal ini jemaat Tuhan yang terkasih, jadi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, lambang Roh Kudus itu, lambang api itu, roh yang menyala itu digambarkan sebagai yang tidak kelihatan seperti angin dan napas, dan dia sumber kuasa, dan dia berasal dari Allah yang kudus, dan dialah roh yang bersama dengan manusia. Amin. Jadi sudah kita ketahui ya. Nah kalau manusia ini ada roh di tubuhnya, ada tiga di tubuh manusia ini: tubuh, roh, dan jiwa. Jiwa itu nefes. Roh itulah pneumatos tadi, itulah roh dari Tuhan. Nah, jadi roh ini yang mengajarkan kita untuk takut akan Tuhan. Jadi masuk Yohanes sinyal orang yang mengasihi aku atau Tuhan Yesus adalah orang yang menuruti firman. Coba buka ayat